Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 dari Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Obat 2 izin mempresentasikan hasil proyek mandiri kelompok kami, yaitu sediaan suspensi oral paracetamol. Dengan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Rania Arselia Kumala, yang kedua Renaldi Nursyifa Muharram, yang ketiga Rosiana Amelia, yang keempat Restu Alzahra, dan yang terakhir yaitu Reina Salsabila Putriani. 5 poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama alasan pemilihan bahan, yang kedua dosis, ketiga metode pembuatan, yang keempat produk yang dihasilkan, dan yang kelima adalah desain kemasan. Baik, untuk alasan pemilihan bahan, yang pertama itu ada paracetamol. Ya, paracetamol merupakan zat aktif yang kami gunakan. Alasan pemilihannya itu dipilih karena efektif sebagai analgetik dan antipiretik untuk nyeri ringan, sedang, dan demam. Zat ini memiliki kelarutan yang rendah dalam air sehingga lebih disesuaikan formulasinya sebagai suspensi. Dan paracetamol juga stabil pada pH 4 sampai 6,9 sehingga aman dan stabil untuk sediaan oral. Untuk zat eksipien yang pertama ada metilparaben sebanyak 0,18%. Dia berfungsi sebagai pengawet dan alasan pemilihannya metilparaben ini digunakan sebagai pengawet karena efektif menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada sediaan cair oral. Bahan ini bekerja optimal pada pH asam hingga netral dan umum digunakan dalam sediaan farmasi oral dengan konsentrasi rendah yang aman. Selanjutnya ada gliserin sebanyak 5%, berfungsi sebagai pemanis, humektan, dan peningkat viskositas. Gliserin ini dipilih karena berfungsi sebagai humektan yang menjaga kestabilan sediaan serta meningkatkan viskositas untuk memperlambat sedimentasi partikel. Selain itu, gliserin juga memberikan rasa manis dan meningkatkan kenyamanan penggunaan sediaan oral. Selanjutnya ada sodium sakarin sebanyak 1%, digunakan sebagai pemanis intens untuk menutupi rasa pahit paracetamol. Bahan ini efektif pada konsentrasi kecil, stabil dalam sediaan cair, dan tidak berpengaruh signifikan terhadap viskositas suspensi. Selanjutnya ada NaCMC sebanyak 0,5%, dipilih sebagai agen pensuspensi karena mampu meningkatkan viskositas fase kontinu sehingga menghambat pengendapan partikel. Selain itu, NaCMC juga menghasilkan suspensi yang mudah terdispersi kembali dan stabil secara fisik. Selanjutnya ada sirup simplex, berfungsi sebagai pembawa dan pemanis yang meningkatkan palatabilitas sediaan oral, terutama untuk pasien anak. Kandungan sukrosa juga berkontribusi pada peningkatan viskositas sehingga membantu kestabilan suspensi. Dan selanjutnya ada essence sebagai perasa. Essence ini ditambahkan untuk memperbaiki aroma dan rasa sediaan sehingga meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pasien tanpa mempengaruhi stabilitas fisik maupun kimia sediaan. Dan yang terakhir ada Aquades. Aquades digunakan sebagai fase kontinu suspensi karena mempengaruhi persyaratan kemudian formasi dan aman untuk sediaan oral. Air berfungsi sebagai medium dispersi bagi zat aktif dan bahan tambahan lainnya. Selanjutnya yaitu dosis. Dosis tiap unit sediaan suspensi yaitu 125 mg per 5 mili dengan satu batchnya yaitu 5 botol dengan nama bahan metilparaben 0,18% yang ditimbang dalam satu batch yaitu 0,9 gram, gliserin 5% yang ditimbang dalam satu batch yaitu 25 gram, Na-sakarin 1% dalam satu batch yaitu 5 gram, NaCMC 0,5% dalam satu batch yaitu 2,5 gram, Sirkus simplex dalam satu batch yaitu 150 gram, essence dalam satu batch yaitu 1,5 tetes per mili, dan yang terakhir yaitu Aquades dalam satu batchnya yaitu 302,6 mili. Selanjutnya, metode pembuatan. Yang pertama itu ditimbang seluruh bahan yang diperlukan, yaitu paracetamol, CMCNA, NA-sakarin, gliserin, metilparaben, sirplus simplex, essence, dan Aquades sesuai formula. Lalu diukur Aquades sebanyak 302,6 mili menggunakan gelas ukur. Kemudian dimasukkan Aquades itu ke dalam gelas beker, lalu dipanaskan sambil diaduk menggunakan ultraturaks pada suhu kurang lebih 100 derajat Celcius dengan kecepatan 600 rpm
ppm. Selanjutnya ditambahkan CMCNA sedikit demi sedikit ke dalam aquades panas sambil terus diaduk hingga terbentuk larutan kental yang homogen. Kemudian didinginkan. Lalu pada wadah terpisah dibuat larutan kedua yang terdiri dari Na-sakarin, gliserin, dan metilparaben. Kemudian dipanaskan dan diaduk hingga seluruh bahan larut sempurna. Lalu pada larutan kedua didinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam larutan CMCNA sambil diaduk hingga homogen. Kemudian ditambahkan surplus simplex, lalu diaduk kembali hingga homogen. Setelah campuran cukup dingin, ditambahkan paracetamol sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga terdispersi merata. Setelah suspensi benar-benar dingin, ditambahkan esen secukupnya dan diaduk hingga homogen. Setelah itu, suspensi yang sudah homogen tadi dimasukkan ke dalam botol, lalu ditutup rapat dan diberi label serta dikemas dalam box. Selanjutnya pada desain kemasan, untuk informasi yang harus terdapat pada label kemasan sekunder yaitu nama produk, zat aktif, kekuatan sediaan, komposisi, pabrik atau produsen, label khusus, logo halal, nomor registrasi, nomor batch, expired date, indikasi, dan aturan pakai. Untuk desain kemasan kami yaitu seperti pada gambar. Produk yang dihasilkan. Dosis paracetamol yang digunakan dalam sediaan ini adalah 125 mg per 5 ml, yang merupakan dosis terapeutik yang lazim digunakan untuk pasien pediatrik sebagai antipiretik dan analgesik. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, paracetamol memiliki kelarutan yang rendah dalam air sehingga tidak cocok diformulasikan sebagai larutan, melainkan lebih stabil dalam bentuk suspensi oral. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan berupa suspensi paracetamol oral, di mana zat aktif terdispersi secara merata dalam fase cair dan memerlukan pengocokan sebelum digunakan untuk menjamin keseragaman dosis. Selanjutnya, penambahan CMCNA sebagai bahan suspending agent untuk meningkatkan kekentalan sediaan. Gliserin berfungsi sebagai humektan yang menjaga kestabilan sediaan serta meningkatkan viskositas untuk memperlambat sedimentasi partikel. Selanjutnya ada metilparaben sebagai bahan pengawet, mencegah kontaminasi, kerusakan, dan pembusukan oleh bakteri atau fungi dalam formulasi. Selanjutnya ada sirup simplex berfungsi sebagai pembawa dan pemanis yang meningkatkan palatabilitas sediaan oral, terutama untuk pasien anak. Esen memperbaiki rasa dan aroma dalam sediaan. Aquades menjadi fase air dan sebagai pelarut untuk bahan yang dapat larut air serta penambah volume pada suspensi. Na-sakarin menutupi rasa pahit dalam suspensi paracetamol. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.